Nama saya Ridwan Hashim. Ridwan Hashim. Umurnya sekarang berapa? Umur hampir 70. 70 Pak ya. Kalau pekerjaan sehari-hari? Sekarang dah kerja apa-apa pun, makan pun nggak bisa. Waduh. Sikit aja makan. Oh, yang penting masih bisa makan. Sikit aja makan. Berarti Bapak memang asli warga? Asli. Dari semenjak tsunami lah gitu. Dari tsunami barusan tuh. Ini bukan tsunami, sebelum lahir saya udah ada tuh masalah di Longan nih. Tenta dulu, namanya komandannya Pak Neh. Oke, lanjut Pak. Jadi kebetulan waktu dulu komandannya Pak Neh. Jadi sampai Belanda pindah dari sini, pindah lagi ke Medan, Belanda masih di Medan. Orang sini kejar, orang Belanda tuh. Saya pun enggak, kebetulan waktu kecil-kecil saya orang pergi situ bilang, pergi ke Medan, musikkan Belanda. Orang Kaiwa tu orang Jepang, tinggal sini. Pakai daging busuk ni di kaki, dua-dua. Pakai celana 3 pasang. Jadi gulam pikulnya di dalam tu ada kangkung, ada tomat. Mana orang beli tu bau. Orang-orang situ. Kakinya busuk? Bukan busuk, dagingnya taruh sini. Padahal dia untuk jalan kaki berapa meter tempat tinggal Belanda tu. Tempat tinggal Belanda berapa meter dari pos. Itu dia ukur. Dagingnya kan enggak orang beli tu, kangkung-kangkungnya. Enggak ada orang beli. Penyamaran berarti? Ya. Jadi udah sampai tu pulang ke camp baru pas berapa meter? 250 meter. Dia pupaskan 200 kilometer untuk ke pos orang Belanda tu. Kayak itu dia bilang. Orang Belanda, orang Jepang tu. Namanya Kaiwa. Jadi udah itu pulang dari Medan ke sini, tidak ada mobil, tetapi tidak ada orang bawa, ada orang satu. Memang dia pangkatnya kecil, baru 2 gini. Yang pangkat gede-gede nggak bisa bawa apa-apa. Dia marah. Apa juga kami pangkat gede-gede, ini pun kamu nggak bisa bawa. Taruh kayu di dapur tu. Udah itu taruh kayu, dia pergi terus sampai ke Luk Semawe, Biren, Langsa. Turun suruh minta duit sama Belanda tu, enggak kasih. Turun dia. Kalau enggak kasih dia bawa pistol, dia bawa bodi, senjata mau tembak dia. Dibuka itu lacinya. Dia ikat ni tali pinggang, dia kasih ambil duit penuh ni. Orang lain enggak kasih, dia kasih. Orangnya memang sekarang enggak ada lagi, udah meninggal semua. Itu tahun-tahun berapa sih? Kalau enggak salah tu enggak tahu, udah lama tu waktu kecil-kecil saya tu. Kadang-kadang belum lahir. Berarti sekitar 60 tahun yang lalu. Memang cerita Aceh ni memang sedih. Sedih kalau betul. Gini Pak, kalau masa tsunami Bapak? Tsunami saya kebetulan saya ada di bengkel. Anak masih kecil. Kebetulan di kebun ada mendatang di lembu 2 ekor 3 ekor. Saya lihat di kebun. Kebetulan orang kampung mau motong kayu, mau bikin nasa. Kayu short tu kan, short ke atas. Jadi udah itu gempa dahsyat sampai hampir 9 lebih kuatnya dahsyatnya. Goyang semua. Orang lari-lari semua. Jadi yang dekat-dekat pergi rumah saya nggak sampai air ke rumah. Jadi orang sini, orang Lampu, Lampayah, tempat tinggal. Sampai berapa 3 hari, malam Selasa itu dahsyat lagi gempanya, naik gunung. Tinggal kami aja keluarga rumah. Rumah Bapak berarti enggak kena. Berarti tinggi rumah Bapak ya? Bukan pinggir. Kebetulan entah tu enggak tahu, entah macam mana tu enggak tahu. Tempat berlindung orang yang ketinggalan gini. Nah ini pun enggak kena juga nih. Oh, Bapak tetangga? Agak lain kampung, tetangga. Saya di Kedai Bing, Anak Paya. Ini Langgabu. Ya, Kedai Bing. Gunung sikit nah. Naik itu. Lengkap pala dia. Kebetulan waktu dia kekek sana ke Lampu, dia nangis. Masakan lain hancur semua total, tapi semajid kenapa tu enggak ada usak. Itu pikiran saya.
Nggak mungkin tuh di pintu air tuh pas dekat air tuh, lain hampir semua. Tapi itu tinggal. Berarti memang sebelumnya banyak banget rumah di situ, Pak ya? Banyak batang kayu rumah tuh banyak tuh daerah Lampu tuh berdesak tuh rumahnya. Tapi dulu udah banyak wisata juga ya, Pak? Ya. Tapi nggak seperti sama sekarang, ya? nggak ada kayak sekarang. Lupung saya dengar sama Lupung. Lupung ada 15.000 orang, tinggal semua sudah 1.250 lagi tinggal. Itu kebetulan orang pergi ke Medan, banyak orang kerja dari mobil. Memang lagi nggak Tinggal. Pas kejadian. Ada orang di gunung, ada orang pergi ke Medan. Kebetulan Lupung tuh banyak mobil, bondang truk itu bawa barang sana. Orang Lupung tuh. Kalau di kampung Bapak gimana warganya waktu itu? Waktu di kampung kalau yang nggak lari nggak apa-apa, yang lari kebetulan dia bilang naik air di daerah Lungai ini, dia pergi ke kota udah banjir. Lebih parah di kota? Lebih parah itu kota, daerah itu daripada di kampung sini. Memang dahsyat betul tuh air itu. Saya nggak lihat kebetulan, orang lain bilang. Padahal kan dekat laut sini, Pak ya? Ya, laut kan dekat. Laut dekat nih. Cuman nggak kena ya? Nggak kena. Itu mungkin ada kelebihan tuh, nggak tahu entah macam mana tuh, nggak sampai air. Padahal sebenarnya kalau kita lihat airnya lewat nih, habis semua nih. Kebetulan yang saya dengar sama orang tua, ada kuburan orang terlebih, orang Kaman. Di sini. Artinya, dia nggak sampai dia airnya situ. Amat gitu ya.